Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Pernyataan seorang muhibbin yang dulunya senantiasa takdiman wal ikroman kepada sosok seorang habaib yang notabene setelah munculnya tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang awalnya dia sangat begitu mencintai, mengagumi, bahkan rela berdarah-darah, rela meninggalkan kerukunan keluarga maupun tetangganya untuk sungkem berbakti kepada seorang habaib yang dikaguminya. Ternyata setelah maraknya kajian nasab dari Ba'alawi terkait tersambung dan tidaknya seperinduriah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, muhibbin ini tobat dengan seketika, karena atas istikharahnya dia mendapatkan sebuah kenyataan bahwa selama ini dia dalam jalan yang keliru. Atas dasar itulah, maka marilah kita simak bagaimana penuturan mantan muhibbin yang tobat baru-baru ini lewat video berikut ini. Banyak sekali hal yang disampaikan dan banyak sekali kisah-kisah perjalanan selama menjadi muhibbin tersebut. Sekali lagi mohon maaf dan kali hakamati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sendiri juga semenjak dulu dalam pengetahuan saya, kalau Habib belum tentu zuriyah Nabi. Oh gitu ya. Karena ia di dalam satu hadis disebutkan ahlul bait, bukan Habib gitu. Oh ya. Iya, karena di teks, secara tekstualnya atau di dalam keterangan yang lain kan namanya ahlul bait. Nah, sedangkan menurut pandangan saya sendiri antara Habib dan ahlul bait mungkin beda ya. Apalagi sekarang dengan adanya yang lagi rame dengan adanya tesis Pak Kiai Imaduddin. Nah, saya sendiri sampai sekarang pun ya tidak berani mengatakan bahwa Habib itu palsu ya. Tidak Kalau berani. Kalau Habib itu tetap asli ya. Kalau Habib ya cuma asli nasabnya, Habib. nasabnya itu yang palsu. Kalau Habib ya asli Habib. Iya. Tapi secara zuriyah saya dari dulu memang mempertanyakan apakah benar itu Habib zuriyah yang nyambung. Iya, apalagi sekarang dengan maraknya Kiai Haji Imaduddin. Tinggal kalau memang dia merasa Habib adalah ahlul bait, terus memang turunan Rasulullah, ya Dibuktikan. tinggal dibuktikan aja, baik secara ilmiah maupun secara teknologi yang DNA, ada tes DNA. sekarang ini, yaitu adalah salah satunya tes DNA gitu aja. Kalau mungkin itu sudah bisa direalisasikan oleh Robitoh Alawiyah, mungkin secara ilmiah tesnya Kiai Haji Imaduddin dibantah, atau kalau tidak bisa secara ilmiah membantah dengan tesis atau dengan karyanya para Habib juga, ya salah satu mungkin bisa dengan tes DNA, apa yang sering digembar-gemborkan oleh Habib Rizik. Nah, gitu mungkin, walaupun tidak harus dengan apa yang kemarin oleh Habib Bahdir Smith. Kalau mau pembuktian terus silahkan bongkar, ya nggak mungkin lah membongkar. Makanya kan sudah dibongkar itu. Nabi. Habib Rizik sendiri juga mengatakan bisa dengan rambutnya Rasulullah yang masih ada. Itu kan sudah mewakili semua Habib yang ada di seluruh dunia. Karena Terus ada Habib yang di situ juga katanya menyimpan rambut dari baginda Rasul kan? iya, nah itu makanya Penyanyi itu siapa? Opik apa ya? Itu juga ada. ya. Terus ada lagi Habib yang di situ pernah meminum darah Rasulullah kan gitu tuh.
dalam satu video meminum. Nah itu kan sebagai referensi untuk melakukan tes DNA. Tapi begini kan, hari ini kan mereka selalu beralasan membantah tesis Kiai Imaduddin. Ya kalau menurut analisa kami tidak mampu, karena referensi kitabnya Kiai Imaduddin itu 100-an sekarang itu untuk referensi tesis ini. Sulit dibantah itu, mulai abad 3 sampai abad 9. Nah untuk tes DNA juga mereka tidak mau berdalih ke sana kemari mencari pembenaran. Nah ini loh, ini menurut pandangan Kang Zen gimana? Apa memang tipikal mereka itu seperti itu, pintar cari alasan atau gimana? Nah itu yang menyebabkan yang tadinya mempercayai bahwa Habib itu ada yang percaya sebagian ya mempercayai bahwa Habib itu turunan Rasulullah, tapi ketika ada tesis Kiai Imaduddin, mereka belum ada yang membantah secara karyanya mereka loh. Ya ilmiah mungkin dibantah dengan ilmiah, karya tulis dibantah dengan karya tulis, kitab dibantah dengan kitab, mungkin seperti itu ya. Tapi untuk sementara ini kan kebanyakan mereka ya karena boomingnya di sosmed, ya tinggal diimbangi saja. Dari Robito Alawiyah juga menjawabnya di dunia sosmed gitu loh. Yang apa yang dikatakan ya tinggal dibantah aja, ini berdasarkan referensi dari karya kami, berdasarkan kitab-kitab ini atau buku-buku lah, tinggal dijembreng saja bahwa saya bin ini dengan tanda kutip kitabnya ini, tinggal dijembreng aja. Mungkin selama ini kan kebanyakan mereka hanya dengan istilahnya dibantah dengan argumentasi tidak berdasar lah. Ada yang mengatakan ada yang mengatakan wah itu Kiai Imaduddin seolah bukan ulama, malah mengatakan ulam filma. Itu kan suatu pelecehan juga kepada kiai, bukan hanya Kiai Imaduddin, seolah-olah di sini tidak ada ulama gitu. Padahal para kiai, para ulama di ini juga banyak, bukan hanya di kelompok Habib saja gitu. Memang tipikal mereka itu seperti itu kan, mudah mencaci maki kan gitu, terus menggiring opini. Kalau dari apa yang disampaikan Kang Zen ini kan berarti mereka tidak mampu sebenarnya. Kalau mampu ini enggak, biasanya kalau mereka kesenggol dikit aja pasti mereka kalau punya data langsung dilawan kan dulu itu. Nah sekarang itu kan mereka ampleng, kalau bahasa Banyumasnya kan ampleng lah. Berarti apa? Ya tidak punya data atas seolah-olah menghindar. Soalnya sekarang bukan mencari titik temu, malah menggiring opini, cuma argumentasi, pendoktrinan kan, gitu. Tidak punya bukti real tentang statusnya sebagai keturunan Nabi. Itu yang menjadikan para pengikutnya akhirnya kan bimbang. Ini termasuk Kang Zen ini juga bimbang, ragu. Ayo kan? Iya. Karena itu mereka terlalu semangat untuk mengaku sebagai cucu Nabi, tapi lupa untuk membuktikan pada saat ada yang mengkritisi. Tolong dibuktikan status Anda sebagai cucu Nabi. Dan hari ini para kabib itu yang bernaung di dalam organisasi Robito Alawiyah tidak bisa membuktikan secara kredibel dasar kitab nasabnya itu apa, kan membingungkan. Nah ini loh yang membuat Muhyiddin itu lari kan gitu. Nah pesan-pesannya untuk saudara-saudara kita seluruh Nusantara gimana Kang Zen? Ini beliau itu dulu Muhyiddin sering mengundang Habib, pernah datang ke Pekalongan beberapa kali ya. Iya. Pekalongan. Nah ini kan sendirian. masalah di Pekalongan, soal ke Pekalongan itu kita tidak usah menyebutkan inisialnya saja. Ini katanya kalau orang Jawa, Kiai Jawa itu kan kayak lebaran itu, meja itu penuh dengan makanan, snack ringan kan.
Katanya di Pekalongan itu tidak ada apa-apanya. Ya, pas lebaran saya juga pernah rombongan, mungkin ada 10 orang dari Banyumas. Ya memang Kosong. kalau di situ sih saya lihat dengan mata kepala sendiri sih memang kosong. Tapi bagi saya sendiri bukan masalah. masalah. Karena tujuannya Iya, tidak seperti itu. karena tujuannya adalah silaturahim. Enggak, maksudnya Iya. kita konteksnya itu berbicara tentang adat kebiasaan ulama atau kiai yang berada di Nusantara. Iya. Kan gitu. Ibaratnya belum selesai duduk saja sudah dipersilahkan untuk makan, biasanya kiai kan itu. Iya. Terus makanan ringan di meja itu full biasanya. Iya. Nah itu saya mendengarkan banyak yang bercerita yang sowan-sowan ke Pekalongan itu kosong katanya. Walaupun kita tidak mencari itu semua kan itu. Iya. Ya, dulu pernah lebaran sehari habis sholat Idul Fitri, malah pernah saya sendiri beberapa dengan teman-teman dan Habib juga dari Purwokerto habis sholat Id, saya juga mengorbankan ke sana. Tidak salaman dengan tetangga kanan kiri. Terus ya kepengen itu mahabbah lah, langsung OTW ke Pekalongan, tidak menyebutkan, jangan menyebutkan. Ya terus di lain hari juga pernah ya secara adat Jawa sih memang beda. Kalau kayak Jawa sih hampir tiap hari di meja sih mesti ada ya namanya makanan ringan, menjamu tamu. Sama adat Timur Tengah mungkin beda, mungkin itu masih Jawa. Walaupun beda, cuma kan mereka kan sudah beranak pinak di Nusantara kan gitu lah. Walaupun adat Yaman Hadramaut itu beda, cuma kan harus mengikuti. Seperti Wali Songo itu, dakwah Wali Songo bisa diterima oleh orang Nusantara karena membaur mengikuti budaya kan gitu toh. Iya. Nah, seperti itu. Berarti apa ya? Mereka bikin apa ya? Bikin sekat sendiri, ya. Bahkan dalam segi amalia saja kan beda. Kalau orang-orang dulu hafal Al-Barzanji, sekarang mereka Sintuduron. Kalau orang dulu mengamalkan apa? Yasin tahlil, tahlilan, mereka rotib. Iya. Itu kan sekat buat mereka. Rotib kubro, al-hadad, al-atos. Iya.